Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan malam ini saya akan menjelaskan ulang mengenai materi rahasia pahala puasa yang disampaikan oleh dosen kami yang videonya diupload pada kanal Irtaki Channel. Jadi judul besarnya itu adalah rahasia puasa. Kita akan masuk ke uh, pembahasan berikutnya. Next. Nah, jadi kita akan membahas mengenai keutamaan Ramadan. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal anak Adam itu dilipat gandakan. Satu kebaikan misalnya menjadi 10 kebaikan hingga 700 kali lipat. Next. Lalu Allah pun juga berfirman, karena puasa itu untukku, dan aku akan membalasnya. Karena dia, anak Adam itu, meninggalkan syahwatnya dan makannya karena aku. Orang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan. Yang pertama, saat dia berbuka, dan yang kedua, saat ia bertemu Tuhannya. Dan sungguh, bau mulutnya itu lebih wangi dari bau kasturi. Kelipat gandaan pahala itu tidak ada batasnya di bulan Ramadan. Misalnya, hanya 10 amalan saja yang bisa dilipat gandakan atau berapapun jumlah amalannya, tidak ada batasnya. Mau melakukan 10 kebaikan, 100 kebaikan, 1000 kebaikan, mau sebanyak apapun, semuanya akan dilipat gandakan di bulan Ramadan. Next. Kita akan masuk pada pembahasan mengenai puasa. Next. Nah, kenapa sih puasa itu kok sangat istimewa? Kenapa puasa itu nggak sama dengan amalan lainnya? Jawabannya, menurut hadis, kata Ibnu Rajab, puasa itu termasuk sober. Sementara Allah menjelaskan dalam Al-Quran, pahala sober itu tak terbatas. Ini tertara dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 10, yang mana artinya, hisab orang-orang yang sober itu akan dipenuhi pahalanya secara sempurna tanpa ada perhitungan. Lalu muncul pertanyaan di kepala kita, apa itu sober? Jadi sober itu adalah habsun nafsi anil jaza, yaitu menahan diri dari keluh kesah. Jadi sober itu latihan untuk tidak mengeluh, latihan untuk tidak dikit-dikit, aduh nirmana, aduh gamtek, aduh kalkulus. Jadi begitu, melatih diri untuk tidak merasa menjadi orang paling menderita sedunia misalnya ya, lebay banget. Nah, karena itu bisa kita pahami kenapa puasa itu pahalanya tak terbatas. Karena puasa adalah amalan sober. Lalu lalu ada riwayat yang menyebutkan bahwa Ramadan itu sebagai syahrus sober. Artinya bulan melatih kesabaran, bulan melatih ketangguhan. Diterjemahkan dengan ketangguhan atau ketabahan karena unsur utamanya itu adalah menahan diri dari keluh kesah, sakit, menderita, capek, tapi tidak keluar dari mulut dalam bentuk ekspresi begitu. Nah, dalam Musnad Al-Bazar dari Ali dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga bersabda, puasa di bulan Sober dan puasa 3 hari setiap bulan itu akan menghilangkan dendam di dalam hati. Ini juga termasuk dalam faedah berpuasa, yaitu menghilangkan rasa dendam. Selain itu,
Ada juga faedah berpuasa yang lain, yaitu detoksifikasi atau proses alami tubuh dalam membuang zat-zat toksik, zat-zat berbahaya yang masuk ke dalam tubuh, baik dari makanan, minuman, lingkungan, maupun hasil metabolisme diri sendiri. Next. Nah, karena tadi kita membahas tentang sober, kita sekarang akan mempelajari jenis-jenis sober. Next. Jadi sober itu ada terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah ketangguhan untuk menaati Allah. Yang kedua, ketangguhan untuk menjauhi larangan Allah. Dan yang terakhir, ketangguhan untuk menerima takdir perih dari Allah. Next. Kita membahas sober yang pertama, yaitu ketangguhan untuk menaati Allah. Nah, ketangguhan untuk menaati Allah ini, kalau kita tidak punya ketangguhan, itu kita nggak bisa melakukan hal-hal baik. Karena musuhnya itu malas. Contohnya itu sholat. Untuk melaksanakan sholat 5 waktu, itu butuh perjuangan, teman-teman. Banyak dari muslim dan muslimah saat ini yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau kita tanya kepada mereka, itu kenapa? Jawabannya itu rata-rata karena nggak sempat, nggak ada waktu. Itu tuh malas, teman-teman. Itu malas mencari atau meluangkan waktu untuk menyempatkan diri melaksanakan sholat. Melawan rasa malas ini kan nggak mudah ya. Jadi perilaku di mana seseorang itu sebenarnya mampu melakukan sesuatu, tapi tidak mau melakukannya, itu disebut rasa malas. Makanya Ibnu Hajar di Fahrul Bari itu mendefinisikan malas sebagai tarkul fi'li ma'al qudrah, meninggalkan suatu aktivitas padahal ia mampu. Itu adalah malas. Memang rasa malas ini sangat tidak mudah untuk ditaklukkan, teman-teman. Bahkan Rasulullah sendiri mengajarkan kita untuk berdoa supaya dihilangkan rasa malasnya. Doanya yaitu Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Nah, ternyata ada juga artikel yang mempelajari penyebab dari rasa malas ini. Lalu ditemukan penyebab rasa malas ini adalah karena kurang banyak bergerak. Jadi solusinya adalah yang pertama jangan mager dan sebisa mungkin untuk meluangkan waktu sekitar 10 atau 20 menit saja untuk menggerakkan badan. Mungkin salah satunya adalah olahraga. Lalu setelah itu istirahat, dan setelah istirahat badan kita akan terasa ringan untuk menjalani kegiatan-kegiatan lainnya. Lalu kita akan masuk kepada sober yang kedua. Next. Sober yang kedua, yaitu ketangguhan menjauhi larangan Allah. Menjauhi larangan Allah ini ternyata lebih sulit daripada melaksanakan ketaatan. Menjauhi larangan Allah ini juga perlu ketangguhan. Seperti banyak para muslim maupun muslimah pada zaman sekarang ini, mudah sekali bagi mereka untuk mabuk-mabukan, menjalin hubungan tidak sah secara Islam, atau pacaran di muka publik. Sudah hilang rasa malu mereka. Tapi giliran daging babi, haram katanya. Lucu sekali, bukan? Jadi teman-teman, ternyata meninggalkan yang haram ini lebih berat daripada melaksanakan hal yang baik-baik atau melakukan ketaatan. Luar biasa beratnya untuk meninggalkan yang haram ini. Kenapa? Karena melakukan ketaatan itu masih banyak rukhsah. Masih banyak keringanan-keringanannya. Contohnya, misalnya, kalau kita sholat itu nggak bisa berdiri, diperbolehkan untuk duduk. Jika tidak bisa duduk, diperbolehkan untuk berbaring.
ada keringanan-keringanan kalau kita tidak punya abilities atau kebisaan untuk melakukannya. Puasa juga begitu. Kalau misalnya nggak bisa puasa, boleh dibatalkan dengan syarat diganti di hari lain atau membayar fidyah. Tapi maksiat itu nggak ada yang begitu. Misalnya, kamu biasanya mabuk-mabukan tiap hari. Terus ada keringanan. Oh, mabuknya sekali seminggu aja. Nggak ada begitu. Karena nggak ada gradasi di dalam maksiat. Maksiat itu larangannya mutlak. Jadi, contoh lainnya, kalau misalnya kamu nggak bisa meninggalkan zina, biasanya kamu berzina setiap hari atau bagaimana, lalu kamu kayak, oh aku berzina sekali sebulan aja gitu, kan berkurang. Enggak, karena maksiat itu larangannya mutlak. Tidak ada keringanan dalam memberhentikannya. Makanya berat sekali meninggalkan maksiat atau larangan Allah, karena tidak ada gradasi atau keringanan seperti saat kita melakukan ketaatan. Dan karena itu juga, besar sekali penghargaan Allah terhadap orang yang sanggup menahan diri dari larangannya. Pahalanya besar sekali. Seperti contohnya juga Zulaikha dan Nabi Yusuf. Zulaikha itu sudah bertahun-tahun melihat Nabi Yusuf, tapi dia tidak tergoda sama sekali terhadap ketampanan Nabi Yusuf. Sedangkan wanita yang baru pertama kali melihat Nabi Yusuf, tangannya sudah teriris-iris. Itu pertama kali dia melihat. Sedangkan si Zulaikha sudah bertahun-tahun melihat Nabi Yusuf, tidak tergoda sama sekali. Walaupun suatu ketika dia tetap mengejar Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf itu juga menahan diri dia karena dia dikejar oleh seorang perempuan. Dia berusaha untuk menjauhinya hingga bajunya itu robek karena berusaha menjauhi Zulaikha. Oleh karena itu, cerita tersebut diabadikan di dalam Al-Quran untuk dijadikan teladan bagi umat muslim, saking sulitnya meninggalkan hal yang terlarang. Kita akan masuk pada sober yang ketiga. Next. Lalu sober yang ketiga, ketangguhan untuk menerima takdir-takdir perih dari Allah. Jadi, tidak berkeluh kesah menerima takdir-takdir perih dari Allah. Misalnya, sakit, kehilangan sesuatu, dan lain-lain. Ketika kita bisa melewati hal tersebut tanpa berkeluh kesah, bisa menerima, itu tandanya kita sudah bisa mewujudkan sober yang ketiga. Oh, aku udah sholat, aku udah sedekah, aku udah melakukan amalan A, B, C, D, E, F, G, tapi kok dibalasnya sama Allah begini sih, kok begitu? Nah, itu tuh contoh ketidaktangguhan dalam menerima takdir Allah yang perih. Dia tidak dapat uh, berhusnuzon kepada Allah gitu. Next. Nah, jadi kesimpulannya pada materi ini, puasa itu mencakup 3 sobar. Seperti saat sahur misalnya. Saat sahur kita makan, kita bangun tidur, itu ngantuk sekali rasanya bukan untuk makan sahur. Lalu setelah sahur kita dari fajar hingga maghrib menahan diri untuk tidak makan, minum, dan melakukan hal-hal terlarang. Itu termasuk dalam sober yang pertama, yaitu melakukan ketaatan. Lalu kemudian saat sedang berpuasa, kita mungkin pernah ditawari makanan, minuman, atau hal-hal lain yang sebabnya akan membatalkan puasa, tapi kita menolak. Nah, ketika ada peluang untuk melampiaskan syahwat, itu ia jauhi, ia tolak. Itu adalah sober yang kedua, menjauhi larangannya. Lalu, yang terakhir, saat kita berpuasa,
kita pasti mengalami lapar, mengalami haus. Oleh sebab itu, pasti fisik dan psikis kita lemah karena tidak mendapatkan asupan energi. Nah, karena lemah ini, kita mendapatkan takbir perih. Itu adalah sober yang ketiga. Jadi, 3 sober ini termasuk ke dalam puasa. Itulah kenapa sebabnya puasa itu tidak sama dengan amalan-amalan soleh lainnya. Karena tidak semua amalan soleh lainnya mencakup 3 sober ini. Baik, itu merupakan penjelasan mengenai materi rahasia pahala puasa. Jika kita menguasai 3 sober ini, maka puasa kita akan berjalan dengan baik dan mendapatkan amalan yang tak terbatas di sisinya. Sekian materi dari saya. Terima kasih para audiens sudah mendengarkan dan berkesempatan untuk menghadiri presentasi saya ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.